ini berat apa ringan nih kalau kita tarik, enak nggak nih? Jalan, oh ternyata lembut ya. Walaupun bobotnya berat ya, kan joknya ke belakang Kang Mas mukanya. Cak, ini adalah Yamaha T-Max 650 DX. Ini adalah matic yang keren banget. Kita akan bedah setelah ini, Cak. Kayaknya bener-bener bikin pusing Kang Mas. Oke, jangan kemana-mana, Cak. Kang Bro, alhamdulillah IWB saat ini ada di markas TDR dan sama tahu nggak ini di depan IWB ini ada matic yang dan Cak, ini matic seharga super sport harga 300 jutaan dan tentu saja ini akan menarik kalau kita bedah pelan-pelan. Bener nggak? Sampean mau nggak kira-kira kalau IWB bedah seperti apa sih sebenarnya T-Max? Jadi ini adalah T-Max DX 600 yang memang wah gelak galak tenan Cak. Wes duwe sak mono Kang Mas, semestinya itu gambotnya ya. Gedenya. Oke Cak, jadi pelan-pelan kita akan coba oprek dari depan dulu ya Kang Mas ya. Jadi biar sampean tercerahkan ya, tidak penasaran. Jadi Cak, kalau kita lihat dari depan Cak, desain dari T-Max ini, T-Max 600 ini memang keren ya. Kita harus katakan keren karena bagaimanapun guratan-guratan bodinya itu menampakkan bahwa motornya memang big skutik. Jadi dari visornya menjulang tinggi ya, visornya ini juga elektrik, jadi sampean bisa naik turun kan motor ini dengan hanya menekan tombol. Nanti IWB akan tunjukkan ke sampean semuanya. Kemudian juga di sini Cak, di bagian kirinya ini kalau kita lihat, nah ini ada kontur-konturnya. Jadi ini IWB teringat sama X-Max. Jadi kalian perhatikan IWB teringat sama X-Max di mana tidak polosan banget tapi ada semacam kayak kontur-kontur apa nih? Kayak panumen nggak Cak musuh nih. Pokoknya dia geri-geri ada kontur-konturnya. Lalu di sini di bagian sini Cak, ini plastik full, jadi plastik full. Dan ada cekungan-cekungan yang paling apa ya, tajam ke bawah cekungannya, ditarik ke bawah oleh Yamaha sampai ke bawah juga. Jadi jidatnya ini ada baut di sini Cak, baut. Dan kalau kita perhatikan dari depan moncongnya, nah kita lihat seperti ini. Jadi moncongnya itu akan mengingatkan kita pada desain R25 lama, di mana lampunya ada ngumpet kayak gini. Nah, bisa lihat nggak? Lampunya agak ngumpet, jadi feel-nya tuh terasa kayak R25 lama gitu intinya Cak. Dan kalau kita perhatikan di bagian depan, kita akan coba hidupkan ya, supaya sampean tahu gambarnya seperti apa. Nah, untuk hidupin kita pencet dulu ini. Oke, lalu di sini kita hidupin untuk nge-oninya. Oke. Lalu kita T-Max langsung ada berpendar. Kita akan bahas nanti. Dan kita langsung sini. Oh, sorry. Jadi apa? IB salah pencet, Cak. Sorry, Cak. Bingung nih. Kecanggihan. Oke, dari sini kita langsung Sebentar, ulang dulu nih. Wah, jangan deso tenan Kang Mas sedihnya nih. Dari sini kita pencet ini on, oke, kayak gitu. Lalu kita engine off, jadi off. Dan kita akan starter di sini juga. Terus kita akan tarik dulu, coba Ki, tarikin Ki. Kita tarik dulu yang sana ya. Jadi emang agak ribet ininya. Nah, suara memang benar-benar, aduh, halus banget Mas. Dua sendinya halus banget. Jadi ini, ini kepencet nih hazardnya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari depan Cak, kalau desain dari depan ini kita akan lihat bahwa ketika pada kondisi default lampunya dekat adalah di bagian tengah Cak. Jadi untuk lampu jauhnya itu bagian kiri kanan ini kita coba di high beam lampu jauh. Nah kayak gitu. Oke, jadi oh ternyata pindah ya. Kalau kita ini bisa nggak kayak lap gitu. Nah gitu lagi. Oh, jadi kalau ketika kita high beam ternyata dia lampu tengahnya mati, Cak. Desain seperti itu. Oke, thank you, Ki. Jadi seperti itu. Jadi ternyata lucu juga ya ketika kita high beam atau lampu jauh, lampu dekatnya langsung mati. Kok bisa ya? Maksudnya itu harusnya ada lampu tembak. Emang nggak ada lampu tembaknya ya? Oh, jadi hanya high beam biasa ya? Oh, coba kita cek dulu. Ini menarik nih, kok bisa ya? Oh, ini Ki. Ini Ki. Tadi gua coba Ki, lagi Ki. Iya ya. Lagi. Oh iya ya. Mati ya. Oh iya. Sip. Berarti memang sistem demikian. Jadi sistemnya kalau lampu jauh dia hanya menyala sini sementara tengahnya langsung mati.
Tapi lampu jadi nggak nyala dua-duanya, Cak. Jadi ini mati sementara yang lampu hijaunya nyala. Jadi gantian modelnya. Sementara di sini kiri kanan ada DRL. DRL-nya, dan kalau kita lihat memang DRL-nya tuh feel-nya jadi kelihatan lebih keren gitu ya. Kayak gini dari jauh kayak gini. Nah, jadi gitu. Sistemnya demikian. Suaranya halus, Mas. Lihat nih, dengerin. Halus banget suaranya. Memang beda sih tuh. Dengar nggak sampean? Cakep ya. Jadi gitu, kita matiin dulu karena kita akan coba review. Kita engine kill dulu. Teng. Nah, baru kita di sini off. Goodbye. Nah, gitu ya. Jadi itu dari lampunya, dan kalau kita lihat lampunya, Cak, reflektornya ini disuplai oleh Koito. Nah, lihat nih, Koito. Nah, jadi gitu. Oke. Lalu di depannya, karena ini sudah big bike yang notabene memang sekali lagi notabene ya mahal, Cak, 300 jutaan, sudah menggunakan suspensi upside down ya. Lalu di bagian bawahnya sini sudah radial. Jadi model remnya radial, kemudian juga radial monoblok 4 piston ya. Kalau kita lihat sini ada warna kuning bagian tengahnya ini ya, jadi semacam adjuster untuk pistonnya. Lalu di bagian disc brake-nya juga sudah floating bentuk bulat biasa. Lalu untuk roda-rodanya, Cak, kalau kita lihat rodanya 120/70 ring 15. Nah, jadi gitu. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini tuh. Dan ini adalah kombinasi antara warna biru dan juga hitam. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Nah, kayak gitu. Lihat dari atas seperti ini sosoknya. Inilah T-Max 600 DX ya kan. Dan kalau kita lihat adjusternya juga dari sisi spionnya hanya tekukan seperti ini. Jadi satu adjuster doang. Nih, jadi sampan nggak bisa aneh-aneh nekuk sampai pol-polan karena memang bisa seperti ini, Cak. Tek satu step ya, satu step. Oh, enggak. Sorry, begini nih. Bisa sampai ke bawah. Nah, polnya segini atasnya, tapi kalau bawahnya baru bisa. Nah, jadi kayak gini. Tuh, baru bisa kayak gini. Jadi nggak bisa kita tekuk sampai ke atas banget. Nah, jadi gitu, Cak. Lalu spion-spionnya juga mirip dengan R25 ya. Cepnya, headbang rasanya biasa aja, nggak ada lampu-lampu apapun. Dan kalau kita lihat dari samping, nah, lampu senya nempel seperti ya NMAX dan juga motor-motor Yamaha Matic lainnya nempel, dan shape-nya cukup lebar, Cak, cukup lebar, dan ada permainan. Lihat, ada kayak 3D gitu reflektornya, bening. Oke, dan di bagian samping sini kalau kita lihat, oh ya, disknya tuh dual disk ya, Cak ya, kiri kanan ya. Jadi sama jangan terkecoh. Ini kiri kanan dual disk ya. Jadi kelihatan lebih padat lah bosonya. Lalu kalau kita lihat dari sini, Cak. Nah, untuk kolongnya sudah ada radiator gede banget sana, kelihatan nggak sampean? Ini memang harus gitu karena sekali lagi engine daripada Matic kan dibungkus banget. Ya, dengan engine 600 harus memiliki pendinginan yang ampuh. Makanya Yamaha memberikan radiator sangat gede di sana. Full radiator itu. Ya, jadi gitu. Lalu di sini kombinasi warna glossy, yang hitamnya glossy full, sementara yang atas ini baru dilabur warna matte ya. Jadi feel-nya seperti ini. Kita lihat dari jauh, nah, kayak gitu, Cak. Lalu kalau bagian sampingnya, Cak. Nah, bagian sampingnya ini kalau kita lihat deck-decknya sini ada T-Max ya, dari sono dari bawaannya. Dan juga sini ada kayak aluminium begitu, di sini baru bening. Jadi buat kaki ya, tatakan kaki decknya sih menurut IBB nggak terlalu lebar ya, lumayan sempit ya nih. Bayangannya buat sampean nih, kayak gini sosoknya. Jadi kalau kita di situ ya memang feel-nya ya nggak terlalu lebar aja. Terus di samping kanan sini ada tertulis T-Max DX, T-Max DX dengan model-modelnya aluminium gitu. Dan kalau kita lihat di sininya tuh, sekali lagi bahan model kayak bintik-bintik gitu kalau kita lihat. Dan juga di samping kanan, nah ini ada tulisan Yamaha di sini. Ini di bawahnya juga ada oxygen sensor ya. Jadi kalau kita lihat dari samping seperti ini sosoknya daripada T-Max DX. Finishing yang cakep itu kalau kita lihat dari area depan sini. Nah, kita akan coba nongkrong di atasnya, Cak ya. Ternyata cukup tinggi ya, lebar juga. Nah, kita akan coba wide zoom seperti ini. Nah, jadi sosoknya kayak gini, Cak. Oke, sekarang kita coba untuk menyalakan, Cak ya. Jadi gini, ini Matic memang beda dibandingkan Matic lainnya. Jadi sama jangan bingung, Matic-nya ini kan Matic big bike ya, big Matic yang memiliki fitur-fitur ataupun fungsi-fungsi yang sangat berbeda. Dan yang asik, Cak,
ternyata dari stangnya pun ya, dari Iwan ngerasa nih dari ini pegangannya, gripnya itu empuk banget. Ini juga ada pemanasnya Cak, jadi ada heaternya. Dan karetnya tuh soft banget, enak dipegang tuh enak. Lalu di bagian sini rem-remnya sudah ada adjusternya. Kalau kita lihat adjusternya tuh ada berapa nih? 1, 2, 3, ada 5 level. Termasuk bagian kanan juga 5 level. Tuh lihat. Jadi kiri kanan ada adjusternya. Dan kalau kita lihat dari sini, nah ini kalau sampai perhatikan di gambar kan nih, ada semacam kayak tarikan begini. Ini adalah parking ini ya, parking atau brake lock lah kita kasarannya. Jadi kita bisa tarik begini, tek sampai ke atas ini. Ini terkoneksi dengan di bawah sini, Cak. Jadi ini untuk parkirnya terkoneksi dengan sini. Jadi dia akan ngelock. Nah, di sini, Cak. Jadi beda beda mekanisme untuk yang parkir, bukan istilahnya buat handbrake lah. Handbrake ini kita kalau bahasa mobilnya ya, itu di sini mekanismenya. Sementara untuk rem di sini. Ya, jadi memang ini manual pastinya. Ini kalau kita tarik dia, nah tadi narik yang ini. Jadi ini walaupun Pak sama parkir dimanapun yang tempat yang turunan atau apapun yang kondisinya nggak rata, aman. Jadi sama jangan lupa untuk menarik handbrake tadi. Ya, jadi gitu Cak. Lalu kita coba lihat dulu. Nongkrong lagi Cak. Waduh, ini bener-bener nongkrongnya. Nah kita lepas dulu dari sini. Kalau kayak gini berarti lepas. Nah, oke. Nah kombinasi dari sini kalau kita lihat ada logo Garbutala. Kemudian untuk cover berstangnya full hitam dan juga ada kombinasi silver. Jadi kelihatannya memang kelihatan mewah. Lalu kalau kita lihat di bagian speedometernya, konsol speedometer. Nah, kita akan coba nyalakan ya buat gambar sampein semuanya. Nah, untuk nyalakan kita pencetin dulu, kemudian kita pencet yang ini dulu on. Oke, langsung respon dia. Kemudian kita engine on kayak gini. Oke. Dan di sini kita akan lihat bahwa motor ini memiliki banyak sekali riding mode untuk ukuran Matic ya. Oke, sebelah kanan kita akan coba nyalakan ya engine-nya kita. Ini tarik sini dulu engine, kita tarik yang ini. Nah, kita pencet nih, ini kita pencet yang ini. Nah, mungkin sama nggak kelihatan ya. Nah, oke. Nah, di sini sama kan lihat bahwa T-Max ini memiliki banyak sekali menu yang pasti ya. Dan menunya ini kalau kita nih lihat gitarannya halus banget Cak, nyaris tanpa gitaran. Karena engine-nya kan 2 silinder. Halus banget dibandingkan dengan 1 silinder pasti jauh. Kita matikan dulu. Matikannya dari sini Cak. Nah, tek. Nah, gitu. Nah, kita langsung on-in. Oke. Kita jangan on-in, kita langsungin aja ya. Nah, di sini ada RPM sebelah kanan, ada 9000 ya tulisannya. Sementara top speednya tulisannya 180 untuk speedometer. Sebenarnya itu 160 aja Cak, maksimal speednya kalau kita lihat the spek. Lalu ada jam di sini ya, kemudian juga ada echo ya, echo riding, dan ini ada mode. Jadi mode sini Cak, nih ada mode S, ini adalah sport ya. Sementara kalau kita pencet di sini nih tek. Nah, kita pencet mode ini, nah ini kan mode nih, maka akan berganti ke T atau Torque. Jadi ini T itu Torque, dan yang sebelah tadi satunya adalah sport. Nah kayak gini Cak. Lalu kalau kita lihat ada jam, dan juga di sebelah kanannya ini ada temperatur daripada engine. Lalu sebelah kiri bar indikator bensin, dan juga sini ada temperatur dan tripnya situ. Jadi kalau kita lihat dari sini, jadi kita bisa kontrol semuanya dari sini Cak. Dari sini nih, ini ada mode ini cukup ini Cak nih. Ini bukan pas beam ya, tapi ini mode. Kalau kita pencet ya, jadi kayak gini. Nah, dia akan ada tulisan ini ada tanda untuk menaik turunkan yang namanya visor. Jadi visornya elektrik. Jadi dari sini aja Cak kalau kita mau naikin. Nah, ya kan, sambil perhatikan ya tuh. Tuh lihat tuh. Kita pencet naik, ke bawah turun. Nah, jadi gitu. Jadi ini cukup tinggi ya tuh. Kalau kita tinggi banget. Nah, jadi memang tinggi banget. Dan ini memberikan feel sekali lagi kenyamanan pada saat sambil berkendara. Kita akan coba pencet lagi. Kalau pencet lagi nanti akan berubah ya Cak ya. Modenya kita pencet. Nah, di sini adalah grip. Gripnya itu artinya apa? Ini adalah pemanas. Jadi grip ini untuk memonitor pemanas. Sama bisa mengaktifkan pemanas tersebut dengan mencet di sini. Nah, ini dia. Pencet ke atas ini akan mengaktifkan pemanas di bagian grip atau sini. Jadi akan menghangat. Ini kan di Jepang Cak. Kalau maksudnya ini produk yang luar negeri yang juga buat cuaca dingin. Jadi bisa sampai setting untuk pemanas. Kalau di Indonesia sih nggak kepake lah, karena kan panas hawanya. Jadi ada 3 level, 1, 2, dan 3. Untuk mematikan sekali lagi, tinggal sama pencet di bawah sini. Tek.
Nah, akan mengurangi lagi dan sampai benar-benar. Nah, ini kalau sama lihat mungkin warnanya berbeda, ini artinya sudah off. Ya, jadi untuk mengaktifkan pemanas di heatnya atau di gripnya, sorry, di sini. Oke, lalu kita akan coba bawahnya lagi. Ini buat kursi atau seatnya atau joknya, Cak. Jadi pemanas jok sama caranya kalau sama ingin mengaktifkan pemanasnya di sini. Pencet sini. Nah, ada 3 level juga. Semakin banyak ininya, garis-garis yang panah ke atas itu berarti semakin panas. Dan untuk mematikan ya tinggal dipelorotin di sini aja udah. Nah, itu sudah on, sudah off, sorry. Lalu kalau kita lihat dari sini nih. Kita pencet lagi. Oh, ini untuk informasi nih, Cak. Posisi itu untuk informasi odo, trip ya. Jadi dari sini, temperatur. Nah, jadi gitu. Oke. Jadi ini informasi dan tombol-tombol ini memang pusing kalau sama nggak biasa. Dan sekali lagi kalau sampai ingin pasif yang ini pas beam, kemudian ini adalah cruise control. Cruise control ini bisa kita aktifkan kalau sedang jalan, kalau nggak jalan nggak bisa. Dan ini untuk membatalkan kalau nggak salah, atau menyeting kecepatannya di mana, di berapa cruise controlnya bisa diatur dari sini. Ini biasa lampu sen kiri kanan kayak gini, tuh lihat ya. Oke, terus ini klakson, sebelah kanan ini adalah engine on dan juga engine off. Ini lampu hazard pencetannya, ini engine kill. Jadi gitu ya. Oke. Sementara kita akan coba sekarang ini ada tulisan T-Max DX ini ya. Jadi kita akan coba sekarang untuk fuel atau bensin. Kita akan matikan dulu, pasti harus mati untuk membuka membuka ini. Bensin kita offin. Tes. Nah, ya kan, goodbye, see you soon tulisannya. Dan kita akan coba pencet di sini. Tek. Nah, kita akan coba buka. Oh, sorry, ini malah ngunci, Cak. Nah, ini udah fuel, pencet sini, Cak. Oke, jadi ini bensinnya. Kalau untuk yang seat di sini pencetnya. Nah, jadi gitu. Nah, ini seatnya di situ. Joknya ke belakang, Kang Mas, bukanya nggak ke depan. Dan ini sudah ada hidrolisnya belakang, jadi kita tidak perlu tenaga untuk membuka. Jadi ada hidrolisnya membantu membuka. Dan bukanya beda dengan Matic-Matic biasanya. Ini bukanya ke atas atau ke belakang, sorry. Jadi kayak gini. Cukup gede sih ininya. Dari seatnya gede. Dan kalau kita lihat di bagian sini ada lampunya, bagian dalam bagasinya, dan juga sudah ada karpetnya. Jadi feel-nya ya mewah yang pastinya, karena harganya juga mewah, Cak. Oke, jadi kalau sama nanya memang beda, tombol-tombolnya nggak kayak Matic-Matic biasanya, tapi tombol untuk yang fuel dan seatnya tuh pas di bawah daripada jok ini. Nah, jadi di sini posisinya di depan sampean, pokoknya depan sampean pas sama duduk. Ini kita tutup ya. Terus bagian sini. Nah, kalau sini ini hanya untuk sekali lagi. Ntar ini kita agak susah nih. Nah, ini untuk susah sih. Bang buka agak susah, Cak. Tapi yang pasti ini intinya untuk nyimpen ya, bisa buat kostang dan sebagainya. Enggak terlalu gede ininya. Buat nyimpen itunya ya. Sementara sebelah kiri ini adalah aki. Jadi bukan ini ya, ini bukan rak, tapi ini buat nyimpen aki. Informasinya demikian. Oke, jadi kalau kita lihat seperti ini, dan ini ada tempelan apa nih? Informasi mengenai ya, informasi buat pengguna ya sebelum pakai. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Nah, oke, sementara kalau kita lihat di sini, Cak. Di bagian sini. Nah, ini ada sekali lagi kalau kita lihat di bagian jok-joknya memang empuk banget tadi ngerasanya. Ada tulisan T-Max dan ini tonjolan yang cukup menjulang tinggi tonjolannya. Dan kalau kita lihat sini memang kombinasi antara seatnya itu beda. Yang belakang seatnya adalah agak keras, ini soft ya, bagian tengahnya. Ini ada emblem T-Max dan ini ada kayak semacam variasi dua material. Ya cakep sih emang sih, kelihatannya keren, gagah, dan bokongnya gede banget nih, Cak. Lebar, Kang Mas. Nah, jadi kalau kita lihat di belakang, kita akan coba nyalakan deh ya. Oh ya, ini knalpotnya, Cak. Jadi knalpotnya itu finishingnya cakep. Jadi ini kalau saya perhatikan, ini kan kayaknya kayak ini ya, kayak materialnya kayak plat, tapi bukan, Cak. Ini plastik, tapi dengan finishing cat yang memang kelihatannya seperti stainless steel. Tapi ini semuanya full plastik ya, semuanya full plastik. Termasuk end cap mufflernya juga plastik, tapi finishingnya warna silver. Nah, dan kalau di sini T-Max-nya tulisannya 3D, jadi tulisannya ya keren lah kita ngelihatnya. Lalu di belakang sini, kalau kita lihat ada juga cover untuk knalpotnya, termasuk swing armnya juga kayak sport banget, gede ya. Lalu di sana juga ini lihat kolong-kolongnya demikian.
Untuk belakangnya menggunakan sekali lagi apa? Sudah menggunakan road apa nih? Road Smart ya ininya. 160/60 brandnya ya. Dunlop punya. Ini 160/60. 15 inci dan piringannya cukup gede. Nah, dan belakang satu piston pastinya. Oke. Sementara di sini kita lihat untuk fender belakangnya menjulang ke belakang, jadi cukup keren ya. Dan ini juga tengahnya ini plat dan plastik kombinasi. Nah, jadi kalau kita lihat di belakang seperti ini. Sosoknya Cak. Nah, Ki coba nyalain Ki. Bisa nggak? Ininya nih kuncinya, tarik kita sorot nih kuncinya. Wah, kuncinya gini kikat smart key Cak. Kita akan coba kita lihat. Wis, nyalain kayak gitu. Oke. Di remnya kayak gitu. Oke, rem lagi Ki. Oke, lepas rem lagi, lampu sen. Nah, gitu sosoknya. Nah, jadi kalau kita lihat dari jauh begini. Suaranya halus banget. Khas daripada T-Max adalah stop lampnya Cak. Stop lampnya itu modelnya ala vertikal, dan kalau kita lihat memang sudah full LED. Jadi kalau kita perhatikan sih tengahnya sih malah bolong, nggak ada apa-apa, tapi dia lampunya hanya kiri kanan. Sebelah kirinya itu jangan salah, ini bukan kayak Matic biasanya. Jadi memang beda ya. Nggak ada cover CVT dan sebagainya. Lihat nih. Kita lihat CVT-nya telanjang seperti ini. Tuh ya kan, jadi penggerak ini CVT tapi telanjang tuh. Nah, kayak gitu. Iya kan? Beda kan? Tuh. Jadi ini kombinasi, yang atas ini adalah salah satunya cover daripada plastik ya, ini plastik ya. Ini plastik. Ini plastik, ini plastik. Plastik semuanya. Ini aja yang ini. Oke, suaranya halus banget. Tulisannya Made in Japan, lihat nih. Made in Japan. Wow, gila. Depannya kita lihat. Lampu sen nyala. Oh, lampu hazard nyala. Ini adalah T-Max harga 300 jutaan Kang Mas. Gila, cuma sultan yang bisa beli kayak gini nih. Tuh sosoknya panjang banget, gagah. Dan perhatikan saja sosoknya kalau dari jauh. Ini adalah Matic yang memang satu pastinya enak dipakai. Saya WB nggak bawa GoPro dan helm Cak, jadi WB akan coba hanya muter aja dikit. Tapi ya Cak, orang nggak ada rencana tadi. Lihat T-Max. Nah, lupa IWB nggak bawa ini dari atas. Kalau kita lihat dari speedometernya, konsumsi speedometer seperti ini. Coba IWB akan coba ini ya, ini standar tengah. Ini berat apa ringan nih kalau kita tarik, enak nggak nih? Kebo tenan iki Kang Mas. Itunya ngeplek tuh. Nah, rasanya ya kalau kita nongkrong di sini asli. Jadi first impression kalau kita nongkrong di atas T-Max ini Cak. Jadi kalau kita ngerasain memang, wah ternyata tinggi banget ya kaki WB yang sampai jinjit kayak gini. Tapi memang rasanya gede, feelnya gede. Kita akan coba icip-icip ya. Jadi ini kan WB nggak pakai helm, makanya WB akan nyoba muter aja di sini, merasakan feel daripada motornya. Sayang banget sih nggak pakai GoPro. Pertama kita akan nyalakan di sini, tak, kita langsung sini, tak, oke. Set, engine on, starter, tarik. Nah ini Cak, yang IB katakan sampai semuanya, feel ketika di atas T-Max ini memang terasa halus banget engine-nya. Vibrasinya nyaris tidak terasa di bagian stangnya, di bagian kaki-kaki, di bagian joknya. Ini tidak kita temukan pada Matic yang 150 ataupun 250. Kalau yang 250 kan satu silinder, ini kan dua silinder, jadinya terasa tuh. Jadi lompatnya juga enak, dan ini sport mode. Ada dua mode Cak, ada sport dan juga touring. Touring. Kalau yang mode touring itu artinya engine-nya mestinya nggak terlalu galak, tapi enak aja buat harian. Kemudian kalau yang sport ini rasanya agresif. Kita akan coba ya, jalan. Oh ternyata lembut ya. Kita akan coba jalan di sini. Lembut ternyata. Tuh, cukup lincah sih menurut BB, nggak terlalu. Ini ngaco nih Cak, lincah juga, enak. Waduh, ini nggak cukup sih itu kayaknya tuh.
Dan buat mundur ternyata oke juga sih. Walaupun bobotnya berat ya, tapi nggak terasa berat banget sih untuk ukuran ini ya. Kalau pakai yang moge-moge yang beneran ya, super sport tuh malah lebih susah. Ini mundur bisa nih, Cak. Ya, jadi kita tes icip-icip dikit-dikit ya. Nah, tuh. Nah, enak, standar enak. Nah, enak ininya. Handlingnya enak. Nurut dia, nurut, halus. Remnya cuma mantap. Nah, jadi gitu sih. Wah, edan. Enak banget. Duit orang aku sih Kang Mas, asem tenan. Ibu jadi nyesel nggak bawa helm dan juga GoPro ya. Padahal sudah oke loh, katanya TDR bisa IWB tes. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting kan first impression. Jadi ketika sampai di atas motor ini nggak terasa berat. Itu yang inti yang paling utama. Karena kalau kita merasa berat kan agak kesulitan handlingnya. Tapi karena ini feel-nya light, ringan, jadi kita manuver juga enak. Itu yang menjadi poin kelebihan daripada Yamaha T-Max ya. 300 juta Kang Mas, asem tenan. Ya serius lah, kita matiin aja daripada mumet biasa ya tuh. Nah, piye Cak? Ya, walaupun kita nih wong desa ya, kita nih orang wong cilik kasarannya, kita nih istilahnya udik untuk melihat sebuah matic yang mahal setengah mati, Cak. Bayangin aja, harga 300 jutaan. Siapa sih orang yang mau membeli matic harga 300 jutaan kalau memang ora turah duite bosone, Cak. Kalau nggak duitnya berlebih ya mana mungkin Kang Mas. Tapi memang Cak, ini matic satu, IWB harus katakan enak dipakai. Jadi buat daily ride IWB katakan sih nyaman, karena yaitu tadi manuvernya termasuk oke, nggak bikin kita kedodoran, dan juga pick up powernya nggak galak, jadi bawahnya itu termasuk lembut, nggak galak. Justru kalau kita bandingkan lebih galak yang satu silinder, itu yang kita rasakan. Dan engine-nya vibrasinya sangat halus, itu yang sangat penting. Engine halus, pick up powernya termasuk ngayun, tapi atasnya pasti mantap, itu pastinya karena 2 silinder. Dan sekali lagi Cak, harga matic ini dijual oleh Yamaha Indonesia memang cukup tinggi. Harganya di kisaran 300 jutaan, ya tepatnya mungkin 299 kalau nggak salah ya, atau mungkin lebih tinggi lagi, Ibu nggak tahu. Tapi update terakhir kemarin kan 299 juta, tapi ada juga sekarang informasi sudah 310 jutaan. Jadi intinya yang pasti ini harganya memang harga sultan. Nah, jadi ngono Kang Mas ya, sekelumit informasi buat sampean semuanya. Video review yang ala kadarnya, semoga bisa menjawab rasa penasaran sampean terhadap sosok Matic Sultan yang harganya memang gila, kentir jaran tenan ya. Ya IWB wae sih ngiler Cak, tapi duitnya rano Kang Mas, 300 juta Kang Mas, gile. Super sport banget ini. Oke, jadi ngono Kang Mas, sekali lagi kalau sampean suka video ini sama like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat lima waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandos.